Nah gitu ya, tadinya kan di sini ya. Itu Injil itu kerajaan Allah sudah datang dalam bentuk itu, tapi setelah Yesus mati, keselamatan datang lewat pengorbanan, kematian dan kebangkitan Yesus. Itu sama, tapi artinya Injil kalau kita sarikan itu adalah apa? Allah yang sudah bertindak. Dengan cara apa? Datang kerajaan yang datang dan kemudian ketika dia mati. Nah, ya. Jadi itulah berita baiknya bahwa apa? Yaitu sebenarnya Injil berarti sudah apa? Sudah. Kalau di awal waktu yang di Injil-Injil kerajaan Allah sudah datang. Kalau dari perspektif Paulus, Yesus sudah mati. Saya sudah diselamatkan. Sama. Ya. Jadi perspektif Injil akan berkata, kabar gembiranya adalah apa? Saya sudah. Ya, itu kabar gembira. Karena sudah kapan? Sudah terjadi. Kalau kabar gembiranya baru besok-besok belum jadi kabar gembira, bukan berita itu, ya. Itu baru namanya apa? Ramalan cuaca. Betul nggak? Kalau nggak ramalan cuaca, iklan. Itu, ya. Tapi kalau sudah terjadi, namanya apa? Berita. Nah, Injil itu berita baik. Yang isinya saya sudah diselamatkan, dibereskan dan segala macam. Bukan hanya kita sudah, yang kedua, namanya hidup dalam cerita Allah, hanya dan hanya, tadi sudah saya katakan, hidup di dalam kuasa roh yang sudah nempel sama kita. Ya, saya sekali akan tekankan lagi, kalau sampai sekarang kita tidak pernah menggunakan fasilitas, ini kan bahasa bahaya ya kalau salah mengartikan ya. Kalau kita tidak pernah dapat benefit dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, gitu ya. Oh, betapa sia-sianya kita. Ya, walaupun sebanyak Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, kitanya nggak ngerti kan gitu ya. Tapi sebenarnya tidak mungkin saya hidup dalam cerita Allah tanpa kuasa Roh Kudus. Ayo ulangi kata-kata saya. Tidak mungkin saya hidup dalam cerita Allah tanpa kuasa Roh Kudus. Tapi memang Roh Kudus sudah bekerja, kitanya nggak sadar, nggak ngerasain. Puji Tuhan, terima kasih. Doa-doa masih dijawab. Ya. Nah, kalau kekristenan begini, kira-kira ini betul-betul kabar gembira nggak? Ya. Coba bayangkan ya. Ada 3 yang komponen namanya hidup dalam cerita Allah. Pertama, saya hidup sebagai anaknya Bapa yang memelihara segala sesuatu, Bapa yang tujuan segala sesuatu. Udah dapetin ya. 1. Kedua, saya sudah dapat fasilitas yang namanya saya sudah dibereskan, diselamatkan oleh Yesus. Dapat fasilitas ketiga, yaitu apa? Bahwa saya ditempeli oleh Roh Kudus dan Roh Kudus itu yang memampukan saya buat hidup. Pertanyaan saya cuma satu aja. Kurang apa? Betul? Bapak sudah bekerja? Sudah. Yesus sudah bekerja? Sudah. Roh Kudus sudah bekerja? Sudah. Kurang apa? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang? Suka? Ada yang kurang nggak berarti? Ini Bapa, Yesus, Roh Kudus sudah turun tangan semua ya, berbarengan ya. Ada yang kurang nggak dalam hidupmu? Kalau sampai bilang masih ada yang kurang, ini perlu dijewer. Ini Bapa, Yesus, Roh Kudus, semua lengkap satu paket. Kalau Anda yang jualan properti, udah mau ngomongnya gimana tuh? Sudah kita dapat benefitnya, rumah yang luas begitu ya, masih ada kolam renangnya, gitu ya, masih ada penjaganya. Kurang apa? Benefitnya semua udah dapat. Udah gitu, gratis, gretongan men. Kurang apa, betul nggak? Betul, amin. Berarti hidup kita adalah hidup yang luar biasa, amin. Betul nggak? Betul tidak? Yakin? Yakin karena iman atau yakin karena kenyataan? Selalu kita harus punya iman, tapi harus selalu dihadapkan dengan realita juga ya. Bener enggak? Jangan, Ibu setuju gak? Ibu setuju dengan kita bilang percaya, amin? Amin. Ketemu leak yang lari siapa, Bu?
Masih ragu-ragu juga ibu. Bahaya ini. Sudah punya Bapa, punya Yesus, punya Roh Kudus, semua kerjasama. Ketemu leak, siapa yang lari bu? Yakin? Sudah jadi kenyataan? Kan nggak pernah lihat itu kan bukan berarti nggak akan lihat. Nggak akan lihat. Dijamin nanti malam nggak akan ketemu. Nggak lihat itu belum tentu karena memang nggak ada. Bisa aja karena dia temen. Iya, oke. Main-main saya. Tapi saya mau katakan, saya mau bilang sesuatu. Kita bisa bilang amin, amin, amin. Tapi nanti lihat dalam hidup kita, sudah jadi kenyataan belum? Jangan-jangan ketemu dosa, kita yang kejar-kejar dosa. Kayaknya hari ini belum berdosa deh. Belum lang. Benar nggak? Ayo, mungkin bentuknya bukan berdosa, mungkin bentuknya, iya aku belum minum hari ini nih. Itulah. Mungkin aku belum nonton hari ini. Mungkin aku belum nyuri hari ini. Ya? Coba lihat hidup kita. Itu aja. Yuk jujur. Yang keren-keren tadi terjadi nggak dalam hidupku? Terjadi nggak dalam hidup orang-orang di sekitarku? Terjadi tidak Bapak Ibu? Kalau kita berani bilang iya, ya coba tunjukkan. Hidup sebagai anaknya Bapa yang sudah diselamatkan oleh Yesus, yang sedang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Kurang apa? Saya tanya lagi, kurang apa? Allah tinggal bersamaku. Kurang apa? Kurang uang? Suka benar sekali kau. Masih kurang uang? Masih. Yang jomblo masih kurang cewek cowok? Masih kurang? Jangankan yang jomblo, yang sudah nikah aja juga masih pengen, Pak. Hanya buat icip-icip. Oke, ya. Saya mau tanya, yang kita omongin tadi terjadi nggak dalam hidupmu? Ayo jujur, teman-teman, jujur. Karena beda, ngomongan iman kan beda. Yes, amin, haleluya. Haleluya yang pakai getaran itu loh ya. Haleluya gitu ya. Tambah pakai echo. Haleluya. Ya. Karismanya luar biasa. Itu hamba Tuhan berkuasa itu. Ya. Jujur, kalau yang kita omongin semua itu terjadi, saya kan nggak perlu ada toh. Betul nggak? Ngapain saya ada? Ngapain saya ketemu tiap hari dan orang yang berkata, Pak, hidupku. Yang ngomong hidup, saya melayani orang itu 70% ya hamba Tuhan, ya aktivis. Bukan orang yang baru percaya, bukan. Saya jarang ketemu orang yang nggak percaya, jarang ketemu juga gitu ya. Jarang. Yang kita ketemu orang apa? Yang di pelayanan. Yang pelayanannya apa? Menginjili. Yang pelayanannya apa? Mengajar. Menggembalakan. Worship leader. Anda mau dengar cerita-ceritanya? Anda muntah. Saya mau muntah dengar ceritanya. Nggak bisa diceritain di sini, ada anak-anak. Ini bukan hanya 17 tahun ke atas. 21 tahun ke atas saja kita ngedengarnya jijik. Percaya. Nama-nama besar. Saya tanya lagi, benar nggak yang kita omongin tadi itu benar atau enggak? Ya, harus benar Bapak Ibu, itu benar. Tapi kenapa? Nah, mari kita jujur-jujur ya. Yo, ingat itu apa? Keterbukaan adalah awal pemulihan. Rugi engkau sok-sok rohani kalau buat saya itu udah nggak laku. Omongan-omongan rohani nggak laku. Gitu ya. Ini gambarnya terlalu kecil tadi ya. Tapi saya akan jelaskan dengan cepat, tapi artinya kita dapat gambarannya aja ya. Jadi gini. Kita bicara kebiasaan ya, kita bicara kebiasaan. Anda lahir
Semua dari kita lahir di dalam dosa. Benar atau benar? Bukan hanya engkau lahir di dalam dosa, dosanya sudah apa? Turun-temurun. Kemarin kita udah cerita kan? Dosa itu turun-temurun, bukan cuma sekedar lewat kan? Dia makin satu dosa, bisa jadi 10 dosa, bisa jadi 10 orang berdosa toh. Gara-gara satu dosa, bisa satu ruangan ini berdosa. Betul nggak? Ya, saya ngomong kasar, kalian semua sakit hati, gara-gara satu orang ngomong, satu bangsa bisa berdosa semua. Oke, itu ya. Bukan hanya ke samping kiri kanan, dosa itu konsekuensinya bisa ke mana? Ke bawah juga. Dan ketika bawah, konsekuensinya apa yang terjadi? Konsekuensinya itu menjadi dosa yang baru kan gitu ya. Terus dan terus. Oke, ya. Nah, yuk kita urut ya. Ingat satu hal. Kita semua lahir di dalam dosa, yang dosanya sudah turun temurun. Bukan hanya kita yang berdosa, bapak ibu sudah berdosa. Bapaknya ibu dan bapaknya, bapak ibu dari bapak dan bapak ibu dari ibu juga sudah berdosa. Buyut-buyut juga sudah berdosa. Mereka juga sudah punya kebiasaan, betul? Mereka punya kebiasaan menurunkan kebiasaan-kebiasaan, melatih kebiasaan-kebiasaan ke kita. Waktu lahir di dalam kandungan sudah berdosa? Sudah. Dalam dosa pun sudah berdosa. Lahir berdosa. Tumbuh besar berdosa nggak? Berdosa. Dosanya dengan dua bentuk, selalu dua bentuk. Orang lain yang berdosa kepada saya, itu namanya saya sebagai apa? Korban, betul ya? Kan orang lain yang berdosa. Saya mengalami konsekuensi. Saya jadi korban. Tapi kan tidak cuma begitu ya. Kamu berdosa sama aku, kayak cerita kemarin ya. Kamu berdosa sama aku korban dosamu, betul. Tapi karena aku membawa bagianku sendiri, gara-gara kamu berdosa kepada aku pun bisa jadi berdosa kepada kamu dan kepada orang lain. Tadinya aku korban dari kamu. Tapi setelah aku berdosa, aku jadi apa? Pelaku. Kamu tadi pelaku, membuat aku jadi korban. Tapi aku yang jadi korban, aku juga berubah menjadi pelaku. Dan aku jadi pelaku, aku pun menjadikan orang lain sebagai korban. Dan orang yang jadi korban lama-lama juga jadi pelaku. Betul nggak? Begitu nggak terjadi? Ya. Kalau misalnya cerita-cerita yang gampang deh. Kalau Anda disakiti sama orang dan itu sangat menyakitkan, begitu ya. Orangnya melecehkan misalnya gitu ya. Berarti pelakunya siapa? Orang itu ya. Yang melakukan itu pelaku. Dia berdosa ya. Ketika dia melecehkan, dia membuat kita jadi korban. Sekali lagi ingat, kalau kita sakit hati, marah dan segala macam itu wajar. Ya. Yang tidak wajar adalah ketika kita pendam sakit hati, kita pendam kemarahan, kita pendam pembalasan dendam, sehingga itu menjadi sebuah namanya kepahitan. Ya. Begitu sudah jadi kepahitan, kemarin kita belajar dosa itu dimulai di mana? Ketika dari waktu mata belum berdosa kan? Mata belum berdosa ya, tapi sudah jadi dosa ketika kita ambil keputusan. Waktu saya kepahitan, saya sudah memutuskan, gitu ya. Saya sudah berdosa. Waktu saya sudah berdosa dan ambil keputusan, saya bukan lagi sekedar korban. Betul kamu korban. Tapi detik itu kamu jadi pelaku. Berapa ratus kali saya melayani suami istri. Hamba Tuhan besar, suami istri. Si laki-laki ya belok kiri belok kanan begitu ya. Maksudnya selingkuh lah gitu ya. Dan kemudian selama 20 tahun istri yang hamba Tuhan memendam kemarahan. Waktu saya bilang kepada ini teman saya gitu ya. Jadi bisa kita ngomongnya ada bebas. Kamu perlu minta ampun di hadapan Tuhan. Meledak marah. Pak, yang selingkuh kan suami saya. Sudah 20 tahun dia selingkuh.
Saya menderita, Pak. Saya khotbah tidak enak, saya segala macam tidak enak karena dia selingkuh, Pak. Saya berjuang. Sekarang Bapak katakan saya harus minta ampun dan bertobat. Bapak waras? Saya bilang, betul. Waktu suamimu selingkuh, setiap kali dia selingkuh, dia menyakitimu, betul. Kamu disakiti dan kamu berhak marah, betul. Tapi ketika kamu menyimpan kemarahan, bahkan bukan hanya menyimpan kan, menyimpan itu tadinya api merah ya, tapi yang menakutkan tuh setelah lama jadi api biru. Di dalamnya, di luarnya kalem. Nggak apa-apa. Sudah diampuni kok. Tapi begitu ada kesempatan, gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita jadi pelaku, ya kita pun harus bertobat. Ya. Dia yang pelaku harus bertobat nggak? Harus, tapi itu urusannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Mau kamu bertobat, mau kamu enggak, itu urusanmu. Tapi saya yang sudah jadi pelaku, saya pun harus bertobat walaupun dosanya beda. Dia dosanya selingkuh, saya dosanya tidak mengampuni. Saya dosanya kepahitan. Saya dosanya pembalasan dendam. Beda dosanya, yang diakui beda. Enggak sama dosanya. Dan bahwa itu karena saya jadi korban, betul, yes. Tapi begitu saya jadi pelaku, saya sendiri sudah menjadi orang yang berdosa. Nah, coba bayangkan siklus ini terjadi beribu-ribu kali nggak? Betul nggak? Kesini, betul nggak? Di tempat ini berapa banyak dosa yang saling silang terjadi? Betul tidak? Yang dari pelaku kemudian jadi korban, dari korban jadi pelaku, nembak lagi ke sana, terjadi nggak itu semua? Ya, baru satu tempat. Ya, maka sejak kita lahir kita sudah bawa. Tidak ada satupun, kalau kita orang Kristen, orang percaya, tidak ada satupun yang lahir dengan kotak kosong, tabula rasa. Nggak ada. Kita semua begitu lahir sudah bawa bagasi yang isinya sampah. Sampah apa? Sampah dosa. Dan semakin kita makin besar, ya, sampah dosanya makin banyak atau makin berkurang? Ya makin banyak. Wong berdosa, saya apain? Simpan. Dosa simpan kan gitu. Dan bukan hanya simpan, saya juga tembakan kan. Jebret, jebret, jebret. Satu orang aja berdosa di sini, tiba-tiba ada 100 orang di sini yang bisa semua berdosa. Saling berdosa, bukan hanya berdosa ya, saling berdosa. Nah, ini adalah urutan atau hal-hal yang menjadi faktor itu. Kenapa? Karena coba bayangkan, engkau lahir, engkau sudah bawa beban yang namanya apa? Konsekuensi. Konsekuensi dari siapa? Keturunan di atasmu. Ya. Maka ketika saya melayani orang, misalnya, ini misalnya aja. Kalau saya bergumul dengan dosa seksual, misalnya sebagai contoh aja, minta maaf kalau dosa seksual lagi, tapi misalnya gitu, saya kesini saya bermasalah gitu ya, atau jangan seksual ya, okultisme gitu ya, Pak saya kok, saya nggak pernah nyari ilmu Pak, tapi kok, saya kok bisa tiba-tiba gampang ngelihat-lihat, atau saya tiba-tiba punya ada orang bisik-bisik di telinga saya, misalnya gitu aja ya. Yang saya tanya pertama apa? Bapakmu atau ibumu apa? Bapak saya sih cuma dukun. Kalau ayah saya ya dia orang pintar, ya makamnya sih masih disembah. Saya jawabnya apa? Oh. Jawabnya apa? Oh. Maksudnya itu apa? Ya wis wajar. Gitu. Gitu aja dah. Anak ini nggak nyari okultisme, nggak nyari. Loh, dia dapat dari mana? Ingat, bukan anak ini berdosa. Bukan, salah. Bukan anak ini dikasih warisan dosa. Bukan, salah. Yang terjadi apa? Anak ini diberi warisan yang namanya konsekuensi dosa. Akibatnya. Itu loh. Dosanya yang nanggung siapa? Bapaknya.
Yang harus urusan dengan Tuhan siapa? Bapaknya. Tapi anak ini menanggung dosa yang bukan menanggung konsekuensi dosa. Ya. Dan berapa banyak dari kita itu sebenarnya sedang menanggung konsekuensi dosa yang kita sendiri nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Oh nggak tahu. Saya sedang melayani seorang ibu muda, Mahmud. Ya, mamah muda. Gitu ya. Nggak ada greget sama sekali, kerjanya cuma tidur, nonton TikTok, Wattpad, dan segala macam gitu. Kebenaran semua sudah tahu dan segala macam udah tahu semua gitu ya. Tapi ya pokoknya bangun cuma supaya anak sekolah, udah gitu lanjut gitu kan. Kayak K-pop, kayak drama gitu, udah gitu ya. Nggak ada greget, nggak ada greget. Tapi waktu kita doakan, saya tiap kali saya tutup mata Pak, muncul mata yang menakutkan. Pokoknya macam-macam yang dia ceritain. Itu contoh-contohnya aja. Lalu waktu kita berdoa, apa yang ganggu ini kan? Yang Tuhan tunjukkan, ada satu gambar di mana ada nenek-nenek yang sedang di bawah pohon. Nah itu satu gitu ya. Ini apa gitu. Lalu gambar kedua, ada suara-suara yang karena direkam saya nggak bisa bilang suara apa itu, tapi pokoknya itu suara dari tetangga sebelah, gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Suara-suara yang dari saudara di tetangga sebelah. Itu ada, lah dia sejak kecil orang Kristen. Kenapa ada teriakan-teriakan yang dari tetangga sebelah itu di dia? Dari mana itu? Nah, lalu kemudian kita layani. Waktu kita layani kita merasa oh ini belum bisa selesai ya. Tapi kita perlu tahu ini dari mana. Gitu ya, yang gambar-gambar mata, gambar-gambar itu. Lalu, nah ini yang menarik, ini yang lucu. Pas waktu itu kita retreat, ini baru berapa minggu yang lalu, retreat. Jadi ada dia, ada ibunya, ada kakaknya, jadi satu keluarga ya. Mama, ini dan saya udah tahu ini perlu dilayani nih, nah gitu ya. Waktu saya layani, jadi kenapa saya merasa bahwa mereka ini? Karena ketika kita cerita bahwa si anak ini begini, si ibu baru mengakui apa? Waktu dia kecil itu dia pernah ada di bawah sebuah pohon, dan begitu di bawah pohon itu tiba-tiba kerasukan. Nah, waktu kerasukan itu dia agama sebelah, gitu ya. Jadi dipanggillah orang pintar. Nah, waktu dipanggil orang pintar sama orang pintar itu dibisikkan, ya gitu bla 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 gitu ya. Yang dari sebelah kan gitu ya, satu ya. Lalu diminta dia supaya ganti nama. Nah, setannya itu waktu kan disuruh keluar sama orang pintar nih, ya. Jadi sama orang pintar ditanya bahasa Jawanya ya, kira-kira kamu kalau mau keluar harus kalau ngapain ya supaya keluar? Dia bilang, aku minta kue mari. Tahu kue mari? Mari regal. Dan karena itu kemudian ibu ini dikasih nama Mariana, ganti nama. Nah, kira-kira klop nggak ini? Ya, si anak waktu kita layani muncul gambar apa? Di bawah pohon dan segala macam, dan yang itu ya. Doa-doa itu. Waktu kita layanin si ibu yang muncul, bahwa dia pernah kerasukan seperti itu. Nah, waktu kita doakan, manifestasi bersama. Gitu ya. Nah, ini yang buat saya lucu. Jadi, dia sedang manifestasi, si anak, ini si ibu, dan setiap kali kita perintahkan, hei setan, kamu begini-begini, sini. Jangan ngomong. Setannya yang begitu. Orangnya nggak sadar sama sekali. Begitu ya. Jadi, saling marahin gitu. Oh, kamu sih ngomongin terus, jangan kasih tahu apa-apa. Curcol mereka, gitu ya. Para setan ternyata bisa curcol, gitu. Saya juga baru ketawa-ketawa kita yang ngelayani ya. Tapi saya mau cerita itu apa? Betapa sesuatu yang kamu tidak mengerti, ternyata itu sudah bersama dengan kamu. Karena apa? Bukan dari kamu. Dari siapa? Keturunan di atasmu. Bukan dosamu. Ingat? Bukan dosamu, kamu hanya sebagai korban. Tapi kamu akan jadi pelaku. Kapan? Misal, setelah kamu juga mendapatkan sesuatu yang bersifat okultisme yang dari keturunan di atas, lalu kamu pun mulai ikut-ikutan
Karena kalau orang seperti yang diturunkan, gampang saja. Kalau Anda di dalam keturunan ya, tinggal gampang. Dia akan jadi pelaku, mudah jadi pelaku, atau mudah jadi korban. Contohnya kalau mudah jadi pelaku, kalau dia cinta ditolak, dukun bertindak. Gitu. Dia gampang, orang lain enggak. Khusus dia, kenapa? Ya sudah turunannya, kan begitu ya. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Sudah. Atau dia jadi korban. Jadi korban itu gimana? Mungkin dia orang hamba Tuhan. Dia percaya segala macam. Tapi ketemu orang digosok segini langsung kena hipnotis. Dia mudah jadi korban. Atau dua-duanya. Dia pelaku dan juga korban. Sama, kalau yang dosa seksual pun sama. Pak, saya kok bergumul dengan dosa seksual apa segala macam segini. Oke, Bapak Ibu gimana? Ya, Bapak dengan Ibu sih udah cerai. Kalau kakek sih ya playboy di kota saya. Jawab saya apa? Oh gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini pasti orang ini pun sudah menjadi pelaku, bukan hanya dia korban ya, bukan hanya diturunkan. Kalau soal ini sudah jadi, kalau istilah kerennya SOP, Standard Operating Procedure gitu ya. Kalau mulai ini orang semakin berat masalahnya ya, pasti ada unsur keturunan. Nah, gitu ya. Yang perlu diapain? Pangkas, bereskan gitu ya. Dan rahasia tidak akan saya sebut, akan ada suku-suku tertentu, atau bukan akan ada suku-suku tertentu ya. Setiap suku akan punya favoritnya masing-masing. Suku ini akan kuat dengan okultisme. Turun-temurun. Suku ini akan kuat dengan ilmu-ilmu kayak begini. Suku ini akan kuat dengan penyembahan. Suku ini akan kuat dengan nipu. Tapi itu akan menjadi apa? Sesuatu yang sifatnya sudah diturunkan. Oh, suku ini malas, kita bilang gitu. Iya, tapi bukan hanya sekedar malas. Ya, bukan hanya diteladankan, bukan teladan. Memang sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kita. Oke, keturunan. Keturunan berarti begitu kita lahir udah bawa sampah nggak? Sampah ya. Yang kita tidak mengerti, nggak ngerti ya. Mungkin ada yang tahu juga ya. Ya, tinggal dilihat daftarnya. Ya udah tinggal dilihat daftarnya. Nah, kemudian waktu kita menjalani hidup kita bukan cuma dapat hal-hal yang berupa keturunan. Tadi ya, dosa itu konsekuensinya diturunkan. Tapi juga ada dosa-dosa yang orang lakukan, yang dosa itu konsekuensinya kita tanggung. Waktu itu terjadi, namanya kita apa? Ngalami apa? Luka. Ya, kalau Anda berdosa sama saya pasti terluka. Benar nggak? Benar nggak? Kalau Pak Agung berdosa kepada saya, mau apapun dia, mengkhianati pasti saya terluka. Ya. Jadi kita semua orang yang pasti pernah mengalami konsekuensi dosa dari orang lain, dan itu membawa membawa luka buat kita. Berapa banyak? Ya tinggal atur-atur deh. Coba bayangkan kita dibesarkan dalam keluarga yang bapaknya pemarah, pemabuk. Kira-kira kalau ditanya kita terluka, kira-kira berapa kali sehari? Ya. Nah, itu ya, terluka. Tapi jangan salah Bapak Ibu, bukan hanya kita terluka, kita pun ahli untuk melukai. Saya punya rahasia. Tahu nggak siapa orang yang paling ahli melukai kita? Tahu nggak siapa? Bukan musuh. Bukan. Justru orang yang paling dekat. Yang paling dekat ya, itu yang paling ahli buat melukai. Dan kalau mereka yang melukai itu bukan cuma melukai, bukan bikin sakit. Nggak cuma bikin sakit. Kalau mereka melukai itu modelnya bikin sekui gitu ya. Ya kayak ditusuk gitu ya. Udah tusuk sampai luka, lalu dikasih garam gitu ya. Udah gitu dikasih ditetesin jeruk nipis gitu ya. Sekui sekali. Benar gak nih? Halo? Moga-moga ada yang tersindir. Kalau ada yang tersindir, saya tepat sasaran gitu ya. Yang terdekat justru paling ahli, karena mereka paling tahu yang menjadi tombol kita. Ya. Artinya kita kemudian gimana? Tumbuh besar dengan luka, tapi juga tumbuh besar dengan melukai.
Cuman bedanya, ada orang yang kemudian bisa banyak membereskan sehingga dia tidak tambah melukai gitu ya. Tapi ada orang tertentu yang seumur hidupnya seperti landak. Siapapun yang deket-deket pasti ketertusuk. Di sini ada nggak ya? Oke. Tapi ada nggak orang seperti itu ya? Ke tempat ini melukai, pindah ke tempat lain melukai, ke sana melukai. Lalu dia bilang, semua orang itu kok aneh ya? Di mana saya ada berada mereka marah-marah, mereka ngambek-ngambek, mereka gitu. Itu orang aneh semua ya. Lupa. Loh, kamu yang di sana bikin orang marah, kamu di sana bikin orang terluka, bisa itu bikin orang lari. Tapi dia bilang kalian semua orang aneh. Biasanya gitu kan? Ngeluh kan? Oke. Nah itu ya, terluka. Lalu yang paling terjadi adalah kemudian yang kemarin kita bicarakan. Ini semua nambahin apa? Pokoknya nambahin gampang saja. Setiap dari kita kemudian punya kebutuhan yang kita udah bicarakan ya kemarin ya. Yang kebutuhan itu tidak terpuaskan. Jadi semua orang itu bawa sesuatu beda-beda. Beda-beda caranya pun beda-beda. Ada orang yang sudah bawaannya dari lahir sudah insecure. Insecure itu bahasa kerennya. Pokoknya kalau jawabnya takut, khawatir. Gitu ya. Apapun takut. Gitu ya. Jadi bahasa kita gampang. Itu tuh orangnya kok pemalu. Itu kan bahasa kita gitu ya. Pemalu. Enggak, dia tuh bukan pemalu. Di dalamnya dia begitu insecure, ada kebutuhannya ya. Kebutuhannya untuk rasa aman yang tidak pernah dapat. Lalu apa yang terjadi? Ya dimanapun dia, apapun yang dia kerjakan, tidak aman. Kan gitu ya. Di sini tidak aman. Di sini tidak aman, dimanapun tidak aman. Atau ada orang yang butuh dengan yang namanya diterima, dan seumur hidup dia merasa tidak ada orang yang menerima, sehingga bahasanya tidak ada orang yang mengasihiku. Kalau Anda bertumbuh dengan kebutuhan seperti ini, percayalah, waktu Anda menikah pun, Anda pasti pengennya apa? Suamiku harus bisa memenuhi kebutuhanku. Itu pengennya kita. Yang jadi masalah, dia pun orang yang punya apa? Kebutuhan. Ini orang yang kurus kering kerontang karena kurang gizi, toh? Badannya gemuk, tapi manusia dalamnya kurus kering kerontang, gitu toh? Betul ya? Karena kurang gizi. Lalu ketemu dengan orang lain yang juga kurus kering kerontang. Lalu mereka berdua saling apa? Nuntut. Mestinya kamu mengasihiku. Iya, tapi kamu menghormati aku dulu. Itu enggak? Terjadi enggak? Ya? Kita minta kamu yang harus memuaskan kebutuhanku, kamu yang harus, dan ketika kamu tidak bisa, kan gitu ya. Itu karena apa? Kita orang yang terluka. Luka itu membuat hati kita, manusia dalam kita, seperti kantong bocor, seperti ember bocor, diisi apapun bocor. Yeremia katakan begitu, kamu seperti kolam bocor. Ya, coba bayangkan tuh, terjadi nggak dalam hidup kita? Nggak ada kecuali loh, semua kita ngalamin loh. Ya, lanjut, udah gitu gimana? Udah gitu yang bergeser adalah apa? Bergeser seperti kemarin bilang, matanya. Nah ini, geser. Ngeliat orang pun udah geser, kasar, kejam, gitu loh. Ya, bikin sakit hati, penipu, gitu aja. Ya. Lalu kita mulai berkata apa? Daripada aku disakiti duluan, lalu kita ngapain? Tak sakiti dulu toh. Istri dan suami kan kadang-kadang begitu ya. Istri sama suami kelihatannya saling mengasihi, tapi sebenarnya di dalam rumah kerjanya main pedang-pedangan. Tangkong, kamu mestinya enggak, kamu ting-tang, kan begitu toh. Nggak kelihatan kalau ke gereja. Kalau itu Bapak Ibu Gembala apalagi makin nggak kelihatan kan. Haleluya, kan begitu. Gitu ya. Kalau di sini enggak, kalau di sini kemungkinan enggak karena apa? Setiap hari ada jemaat. Kalau kayak di rumah kami yang nggak ada jemaat, kan kalian nggak tahu kan? Saya di rumah lagi pedang-pedangan nggak sama istri, tang, nggak ngerti kalian. Ya.
Sekali lagi, semoga yang tertawa ini tersindir Tuhan. Sudah kapalan gitu ya. Ada yang diajak pedang-pedang. Oke. Ya. Kan kamu nggak ada pedang-pedangan yang begitu. Pedang-pedanganmu dengan orang lain kan yang di mana-mana. Iya. Belum selesai. Sudah urutan begini, barulah kelihatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, itu yang kita bilang itu kehidupan sehari-hari, kebiasaan segala macam, itu ujungnya. Setelah A, B, C, D ini semua ya dalam hidupmu, baru kelihatan dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Itu baru ujungnya. Yang kita bilang, ini kok orang kasar banget. Itu dia bukan kasar, dia punya sejarah itu loh. Tek, sejarah yang begitu panjang, baru muncul kita bilang orangnya kasar. Tapi kalau kamu tahu sejarah hidup mereka, jangan-jangan kalau kamu jadi mereka pun kamu gak akan kuat. Jangan-jangan belum sampai umur 20 tahunmu udah bunuh diri, misalnya gitu ya, minta maaf. Karena gak kuat dengan hidup yang harus dijalani. Dia masih mending cuman kasar gitu ya. Mungkin kalau kita yang ngalamin, kita akan jadi penjahat besar. Betul gak? Siapa yang bisa tahu jalan hidup? Kita dengan mudah bilang, mulutnya itu pengen ku kerak gitu ya, kan gitu ya. Kan kita nggak tahu di rumahnya waktu dia kecil dulu, jangan-jangan seumur hidup di dalam hidupnya itu dia ibunya neneknya anjingnya Jadi waktu kita bilang kebiasaan ya, yang di ujung itu kebiasaan ya, itu cuman yang di ujung. Tapi di dalam hidupmu, kamu sudah terbiasa terluka, kamu sudah terbiasa melukai, kamu sudah biasa butuh nggak dapet. Dan ketika kamu ditanya bagaimana hidupmu, biasa apa? Biasa terluka. Iya dong, kan kalau ditanya gimana? Ya kita sih fine-fine aja gitu, biasa-biasa. Bahkan kemudian luar biasa. Bagaimana harimu hari ini? Luar biasa. Coba berani nggak langsung kesaksian hari ini luar biasa? Kenapa? Berani nggak? Iya. Ya. Tapi pertanyaan sekarang adalah di semua gambar ini, saya mau tanya. Di mana salib? Di mana salib? Nggak ada salib ya? Di mana ada salib? Di bagian kiri? Di bagian tengah atau di bagian kanan sana? Percayalah, ketika engkau jadi orang percaya, kamu udah ngalamin ini semua. Bukan kamu itu di situ lalu percaya sama Yesus, nggak ada. Kita semua sudah jadi kebiasaan, kita udah jadi program dalam hidup kita, dan kita tumbuh besar dengan model itu. Dan ketika percaya pada Yesus, emang kalau kita percaya Yesus, yang keriting rambutnya langsung jadi lurus? Yang sudah bertahun-tahun diet, pengen kurus, waktu percaya dalam nama Yesus, percaya pada Yesus, tetap gemuk nggak? Yang pemabuk percaya pada Yesus, pemabuk nggak masih? Mungkin. Ya, mungkin Pak. Ada banyak cerita di mana ketika ketemu Yesus langsung hilang Pak. Jelek-jeleknya hilang. Iya, kita terima itu sebagai kuasa Roh Kudus itu loh. Tapi saya mau katakan tidak bisa kita jadikan itu sebagai ukuran. Karena kamu belum berubah dari pemabukmu gitu ya. Saya meragukan kamu percaya. Dah. Kalau sudah kayak gitu berat ya. Nanti disensus satu-satu dosanya bisa-bisa. Itu kan karena kamu bisa lihat dosa yang kelihatan kan? Gimana dosa yang nggak kelihatan? Siapa yang bisa sensus? Berarti mungkin sekali orang bahkan percaya pada Yesus, mungkin nggak hidupnya tidak berubah secara dramatis, mungkin nggak? Mungkin. Ya kita semua kan begitu juga ya. Mungkin ada cerita-cerita yang luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita terima itu benar. Ya. Tapi itu tidak menjadi 100%, bahkan 90%. Bahkan ketika hari pertama kamu percaya ada perubahan luar biasa terjadi, kan nggak juga tiap hari kamu berubah luar biasa ya. Perubahan luar biasanya waktu percaya. Nanti setelah 20 tahun jadi orang percaya, sama aja. Kalau itu suruh kesaksiannya masih sama.
Kesaksian 20 tahun yang lalu itu, masih ada nggak orang kayak gitu? Setiap kali disuruh kesaksian, kesaksiannya cuma satu itu, cuma punya satu kesaksian, tapi disaksikan sudah 2000 kali gitu ya. Kita bilang ini orang kok kesaksiannya nggak nambah-nambah gitu. Ya kalau gembala pasti udah biasa ketemu dengan kayak begitu, ya. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sudah dibiasakan. Bahkan kita percaya pada Yesus, kita sudah dirubah. Dirubahnya di mana? Manusia dalam. Dan kekristenan yang benar adalah dirubah di dalam, tapi nggak berhenti di dalam. Di dalam berubah, tapi kemudian mengalir keluar. Perubahan orang Kristen adalah perubahan yang dari dalam. Karena dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Tapi harus keluar. Kapan? Nggak tahu. Caranya gimana? Nggak tahu. Tapi harus keluar. Ada yang cepat, yang lambat. Puji Tuhan. Manusia dalamnya, kita semua yang sudah percaya sama Yesus, semua sama. Sudah diubahkan. Bilang, saya sudah diubahkan. Bahwa orang lain masih belum lihat kamu berubah, ya oke ya, kita terima toh, betul? Mungkin orang menertawakan, katanya sudah percaya, gitu ya. Katanya sudah hamba Tuhan, kelakuan masih sama aja. Kita terima. Ya, saya masih seperti ini. Tapi saya tahu saya sudah diubahkan. Minta maaf kalau perubahan di dalam saya belum terasa buatmu, saya minta maaf. Tapi lihat, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, bukan mau kita balas dendam ya, enggak ya. Tapi dalam Yesus, dalam 1 tahun, 2 tahun, ada yang berubah sedikit aja, ya. Manisnya nambah sedikit aja, ayunya nambah sedikit gitu ya. Kerennya nambah sedikit, puji Tuhan ya. Kalau nambah banyak, luar biasa ya. Nambah sedikit, puji Tuhan luar biasa juga. Karena itu bukan pekerjaan kita. Tapi kemudian yang penting adalah setelah 20 tahun jadi orang percaya, berubah enggak? Jangan-jangan 20 tahun percaya sama saja. Ini masalah kan? Jadi bukan masalahnya bukan bahwa saya berubahnya kecil-kecil, berubahnya karena ya nggak berubah. Itu masalahnya. Jadi kita kasih tahu inilah rintangan semua, betul. Ini yang menjadi program di dalam diri kita. Kita hidupnya autopilot. Autopilot gimana? Naik mobil ada yang nyelip, wah, kan gitu. Autopilot. Disakiti autopilot, nggak apa-apa. Dalam nama Yesus nggak apa-apa. Tapi dalam hati, wow. Autopilot. Makanya saya bilang kemarin, hidup kita seharusnya ngapain? Membangun kebiasaan yang kudus. Yang 3 hal apa? Benar, baik, membawa berkat. Itu kita jadikan harian, jam-jaman. Ya nggak bisa jam-jaman ya harian. Nggak bisa harian ya mingguan. Nggak bisa mingguan ya bulanan. Boleh, kayak kos-kosan gitu ya. Ada short time, very short time, a day gitu, weeks gitu ya, bulanan. Oke. Ada yang kontrak setahun, nggak apa-apa gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau sudah bertahun-tahun tidak ada perubahan. Bukan orang sakit hati, orang sedih. Kalau kalian tidak berubah, suami-suami tidak berubah, betapa sedih istrimu, betul nggak? Bukan sakit hati, sakit hati akan banyak gitu ya, itu lain soal. Tapi sedih nggak kalau orang kita yang terkasihi tidak berubah? Kalau istri-istri masih sama kan orang yang dulu, sedih nggak kita? Kalau kita orang waras, sedih. Bukan kita benci ya, kita bukan benci marah kalau kita sudah benar lurus hatinya. Walaupun kita disakiti, tapi yang kesini sedih. Kenapa dalam 25 tahun ini apa yang terjadi denganmu? Kenapa tidak ada yang sesuatu yang menggerakkanmu untuk maju? Itu baru suami istri. Bagaimana dengan seorang gembala yang sudah 22 tahun di tempat ini? Sedih nggak kira-kira? Nangis nggak? Hello? Ya. Tapi ini bukan urusan gembala. Dia kan cuma penonton kasarannya gitu ya. Ini masalah siapa? Kamu dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu sehingga kamu kelihatannya jalan, tapi jalan di atau bahkan kenapa? Kenapa pun masih nggak ada masalah dalam arti kata, oke, kamu sekarang lagi mundur, tapi yuk kita jalan bareng yuk untuk maju lagi. Ya kan? Jawabannya apa? Yuk. Nah, gitu aja ya, betul.
Tapi bagaimana kalau sudah diajak jalan lagi, malah kita juga jadi marah, kita malah tersinggung waktu diajak jalan. Yuk jalan lagi. Enggak, nggak mau. Hah? Di mana itu Bapa? Di mana itu Yesus yang sudah? Di mana Roh Kudus yang nempel sama kita? Di mana mereka semua? Atau yang juga menyakitkan, kita sepertinya maju, kita sepertinya hebat, tapi itu semua cuman perubahan di kulit saja. Ingat, perubahan dari mana? Dari dalam keluar. Kalau perubahan di luar itu perubahan daging, kedagingan saja. Makanya waktu saya bilang kita harus membangun kebiasaan baik, itu bukan kebiasaan baik yang cuma di luar aja. Yang harus berubahnya, ini loh matanya berubah, betul ya? Keterampilannya berubah, kan kita bilang gitu ya. Bukan cuman kelakuannya saja. Dan saya katakan gereja pintar buat apa? Menginventaris. Jangan lakukan ini, kan gitu ya. Lakukan ini, betul? Lalu kita lakukan supaya berubah hidupnya. Tapi sering itu hanya sebagai untuk mengubah luaran. Jangan mau, karena itu bukan Tuhan yang diizinkan bekerja luasa. Tuhan bekerja di situ ya, bekerja ya Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya di stop, jangan masuk ke dalam. Dan kita kaget, setelah 20 tahun, ini hamba Tuhan, ini orang yang kemarin itu luar biasa, ini orang semangat. Kenapa setelah 20 tahun, teot? Mana? Ya nggak kaget. Kalau itu atas hasil usahamu, saya pastikan betapa capeknya kamu. Karena itu adalah usahamu. Capek loh jadi orang baik itu. Lebih capek jadi orang baik atau lebih capek jadi orang jahat? Jadi jahat itu gampang. Colek sedikit, wow, kan gitu ya. Tapi kalau jadi orang baik, waktu dicolek, jangan marah dalam nama Yesus, jangan marah. Ngeden kan ya? Ya, capek jadi orang baik kalau cuman pura-pura baik, kelihatan baik, sok baik, etok-etok baik, kelihatan alim, kelihatan suci, kelihatan rohani. Wah, itu mudah. Tapi yang Tuhan ingin, kau diubahkan dari dalam kuasa Roh Kudus. Dan pelan-pelan tapi pasti terjadi perubahan. Yang setelah 10 tahun, suami akan berkata, kok mama kok tambah cantik ya kau lihat. Padahal aku udah berhenti berdoa 9 tahun yang lalu. Aku udah lupa. Dan setelah 10 tahun, yang 9 tahun aku lupa mendoakan, kan gitu ya. Setelah 10, ya berubah juga sendirinya ya dalam Tuhan ya. Itu membawa sukacita nggak? Walaupun kayaknya telat gitu ya. Nggak ada yang terlambat. Nggak ada. Benar Bapak Ibu, tidak ada yang terlambat. Ya, saya bicara besok kenapa nggak ada yang terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Kapanpun, dimanapun, di situ. Karena setiap waktu adalah waktu di mana kesempatan kita ketemu Tuhan, kita menikmati Tuhan, kita dikagetkan oleh kuasa Tuhan. Dosa itu ngeri, dosa berbahaya, tapi lebih hebat dan luar biasa lagi, kasih karunia Tuhan jauh lebih hebat. Setan memang menakutkan, Bu. Tapi begitu ditimpa sama kuasa Tuhan, gak ada apa-apa aja, Bu. Besok kita bicara. Masih mau jadi orang Kristen yang entah namanya apa ya. Tapi saya undang, mau nggak hidup dalam cerita Allah. Hidup sebagai anak Bapa. Yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan sekarang melangkah dengan kuasa Roh Kudus. Malam ini biasanya saya ngajarin doa ya. Tapi saya rindu sekali untuk ngajarin satu doa yang hanya buat kita saja. Sorry, apa ini? Nggak penting ya. Kok nggak ada ini? Mana ya? Oke, nggak usah aja, ditutup aja. Saya mau ngajarin sebuah doa yang namanya bagi saya doa pertukaran. Setelah ngomong ini, teman-teman mulai melihat nggak saya punya kebutuhan? Punya kebutuhan yang untuk bertumbuh ya. Dan mungkin malam ini kita ngerasa ya apapun, tapi malam ini saya pengen terjadi sebuah perubahan.
sekecil apapun, nggak masalah. Ya, kita pokoknya hanya orang saat ini yang terdiri dari tiga macam. Sedang berdosa, berarti membutuhkan apa yang kita butuhkan sebagai orang berdosa? Pertobatan, pengampunan. Udah nggak ada yang lain. Dan pertobatan, pengampunan ini gratis, Atau yang kedua, kita sebenarnya orang yang sedang terluka. Ya. Berarti kita butuh apa? Pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Atau mungkin kita sedang perlu mengalami perubahan. Dan perubahan ini bisa macam-macam, bisa perubahan dari hidup, tapi mungkin perubahannya kecil. Mungkin kita sedang merasa sakit, kan perlu berubah lah. Kalau sakit butuh sembuh. Mungkin merasa miskin, butuh kaya, apapun, perubahan apapun. Ya, ada satu doa yang saya mau bagikan kepada teman-teman, di mana doa ini bisa engkau lakukan sendiri, tapi juga bisa bersama dengan orang. Yang saya sebut doanya adalah pertukaran. Di mana dalam doa ini kita katakan apa? Karena Tuhan sudah, dan bukan hanya Tuhan sudah, sebenarnya yang Tuhan sudah itu apa? Tuhan sudah menanggung apa? Dosa, kesakitan, kekacauan kita, apapun yang sampah-sampah kita ditanggung nggak sama Tuhan Yesus? Pertanyaan saya, selama ini sampah-sampah itu kita pegang sendiri atau kita recycle atau kita serahkan sama Yesus? Jangan-jangan masih dengan bangga ya kita bawa sampah tapi bangga, gitu, kayak pemulung gitu, bawa karung tapi isinya sampah semua. Ya, saya nggak tahu seberapa banyak sampah, cukup satu aja malam ini, gitu ya, apapun. Tapi saya mau bahwa malam ini kita akan katakan apa? Tuhan, ini sampahku, bisa sampah kesakitan, bisa sampah dosa, bisa sampah luka, bisa sampah kelakuan buruk, apapun. Lalu kita katakan apa? Tuhan, malam ini aku mau serahkan sampah ini kepadamu. Yang berdosa, kita akan ngapain? Minta ampun. Yang terluka, kita akan mengampuni. Yang mau berubah, kita akan minta ada perubahan, apapun itu. Yang mau sakit, kita mau sembuh, katakan itu semua ya. Kecil aja ya. Dan kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini sakitku Tuhan. Ini malasku Tuhan. Ini kemarahanku Tuhan. Ngomong sambil marah juga boleh. Sambil melotot juga boleh. Ini sakit hatiku Tuhan. Yang penting buat saya, waktu engkau serahkan sama Tuhan itu, engkau gak cuma bisa biasa aja. Ini Tuhan dosaku Tuhan. Ya, enggak. Engkau katakan dengan apa? Hati. Tuhan, ini dosaku Tuhan. Berarti waktu kau bilang ini dosaku, aku minta ampun Tuhan, kan gitu. Bukan balas sombong ya. Ini dosaku Tuhan, mau berapa? Gitu ya. Satu, ya. Kita serahkan sama Tuhan. Tapi kalau diserahkan kan bukan pertukaran. Pertukaran berarti setelah kita serahkan, lalu kita ngapain? Minta. Minta apa? Tuhan, aku yang sakit, aku minta sembuh. Kenapa? Karena engkau yang sudah menanggung sakitku, dan engkau yang menyembuhkan luka-lukaku. Ini aku marah Tuhan. Aku serahkan marahku. Dan aku minta kedamaian, ketenangan, kelegaan. Saya minta kita akan masuk dalam doa. Silakan musik. Apa tadi lagunya? Oke, nggak apa-apa satu lagu ya. Saya pengen kita semua ngalamin sesuatu malam ini. Kau Bapa yang mengasihiku ya. Hati Kau Bapa. Ya, mari kita sama-sama ya. Siapkan hati kita. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat kemana-mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku
Engkau sekali kita katakan kepada Tuhan, Kau Bapa, dan mari kita berdiri dan kita datang dengan sikap doa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya, segalanya. Katakan, Bapa, Bapa di dalam hidup. Kau Bapa yang ada, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, 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 memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ambil waktu untuk berdiri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan taruh satu hal. Tuhan, dalam nama Yesus aku minta Engkau tunjukkan pada kami apa yang kami butuhkan pada malam hari ini, untuk Engkau jamah, untuk Engkau sembuhkan, untuk Engkau bereskan, untuk Engkau pulihkan. Sekecil apapun, kami mau terima itu. Sebesar apapun kami mau terima, Bapa. Tunjukkan jika ada hal yang harus dijamah oleh-Mu, Tuhan. Sampah-sampah dalam hidup kami, Tuhan. Kalau ada orang yang perlu mengalami pemulihan dari hati kami dengan pandang kami, tunjukkan, Tuhan. Satu saja, Tuhan, satu saja. Kalau ada hal yang melukai hati kami yang perlu Kau bereskan, buang sampah ini, Tuhan, satu saja, Tuhan, malam ini satu saja. Kalau ada kesakitan yang perlu lepas, kalau ada kelemahan tubuh yang perlu lepas, kalau ada kelemahan fisik, kalau ada kelemahan hati yang perlu lepaskan hari ini, malam ini, Tuhan, kami minta tunjukkan dan taruh di hati kami kerinduan, keinginan, hasrat yang berkata, Tuhan, Bapa, Engkau pemelihara hidupku, hanya Engkau yang menjadi naungan hidupku. Malam ini aku minta, Bapakku, jamah aku. Mulai teman-teman, katakan
katakan satu hal yang mau kau lepaskan pada malam hari ini, apapun itu, satu saja. Tuhan, aku mau melepaskan itu. Betapa sombongku Tuhan, ku lepaskan dalam nama Yesus. Betapa keras hatiku Tuhan, ku lepaskan dalam nama Yesus. Ku serahkan secara hati dan secara tangan, kita katakan ku serahkan pada Yesus. Yesus yang ada di hadapanku, yang sekarang sedang menantikanku, mengulurkan tangan untuk berkata, Tuhanku, ini aku, ini keburukanku, ini sampahku, ini kelemahanku. Hari ini aku tidak mau lagi pegang-pegang. Aku tidak mau dengan erat-erat memegangnya. Ini kelakuan burukku Tuhan, ini kebiasaanku Tuhan. Dan ku katakan Tuhan, dalam nama Yesus, aku serahkan padamu, serahkan pada Yesus. Secara tangan kita serahkan. Dan dalam proses itu, silakan engkau minta ampun. Tuhan katakan, Tuhan, aku sudah berdosa padamu Tuhan. Aku minta pengampunanmu Tuhan, dalam nama Yesus. Ampuni aku. Engkau kita tahu kita katakan, Tuhan, aku lepaskan sakit hatiku Tuhan, dan aku berhenti sebut namanya Tuhan. Aku mengampuni dia Tuhan, yang dengan begitu, dengan cara yang tidak benar menyakitiku Tuhan. Dalam nama Yesus, aku mengampuni engkau, dan aku melepaskan darahku. Tidak ada kesakitan hari ini, kelemahan tubuh kita akan Tuhan, saya lepaskan sakitku Tuhan, kelemahan ini Tuhan, aku serahkan padamu. Biar engkau menanggungnya di dalam nama Yesus. Mari teman-teman, terimalah dari Tuhan bahwa Tuhan sedang lepaskan semua yang sudah engkau pegang erat selama lama ini, mungkin bertahun-tahun. Lepaskan dari hati, pikiran, dan lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan. Bukan hanya lepaskan, sekarang minta, tukarkan dengan Tuhan. Bilang, katakan, Tuhan, aku minta darimu Tuhan pengampunanmu Tuhan. Aku minta darimu Tuhan ketenanganmu Tuhan. Aku minta dari engkau Tuhan damai sejahtera Tuhan. Aku minta dari engkau kesembuhan dalam nama Yesus. Minta, ayo minta dan katakan, Tuhan, aku melepaskan yang buruk dan aku dapatkan yang baik darimu dalam nama Yesus. Aku terima, dan bukan hanya minta, terima dalam nama Yesus. Terima bahwa engkau sedang menerima apapun yang engkau minta. Engkau minta kesembuhan dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Engkau minta perubahan hidup dalam nama Yesus, terimalah perubahan hidup. Yang engkau minta ada kedamaian dalam nama Yesus, kedamaian buatmu. Engkau yang minta supaya luka hati dilepaskan dalam nama Yesus, dilepaskanlah dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Angkatlah kamu, mari masing-masing katakan syukur. Tadi katakan, Tuhan, saya sudah lepaskan dan saya sudah terima, dan sekarang saya bersyukur padamu dalam nama Yesus. Tuhan, di dalam nama Yesus saya berkata, setiap orang yang malam ini dengan iman sudah melepaskan apapun yang menjadi beban kami, yang menjadi rintangan kami, yang menjadi sampah dalam hidup kami, dan sekarang juga saya nyatakan, anak-anak Tuhan di tempat ini, terimalah dalam nama Yesus. Terimalah yang kau minta sekarang, terima dengan supernatural, dengan ajaib, dengan cara yang luar biasa. Terimalah dengan limpah, terimalah kesembuhan dengan cara yang ajaib, terimalah keberhasilan dengan ajaib, terimalah semua kebersihan hati, kesucian di dalam nama Yesus dengan cara yang ajaib dalam nama Yesus. Terimalah semua, terima, dan kami berkati Tuhan bahwa kami akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa, karena kami disentuh Tuhan di dalam kami terima bahwa kami sudah diubahkan, tapi sekarang juga kami mengalami perubahan dari Tuhan, dan itu pengalaman yang permanen. Dan kami terima bahwa kami sudah menukarkan yang bukan kami, dan kami sudah terima yang milik kami di dalam Tuhan. Kami berkati semua, dan kita katakan dalam nama Yesus, amin. Baik, puji Tuhan. Ya, saudara dapat sesuatu?